Gitu kata saya hanya menyimak apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas. Agar masyarakat tahu bahwa Peggy itu secara substansi perkara belum bebas. Hanya sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina sudah sadar bahwa target satu-satunya dari Polda Jabar hanya membawa Peggy untuk disidangkan. Soal nanti apakah bersalah atau tidak itu hal lain. Selamat datang di IYO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina di Cirebon, yaitu tentang pendapat Hotman Paris sebut Peggy Setiawan bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka. Untuk lebih lengkapnya, mari simak video berikut ini. salam subuh dari kolam renang Hotman Paris. Kasus Peggy, kasus Vina. Apa yang akan terjadi terhadap Peggy? Peggy itu belum bebas secara substansi. Hakim hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Artinya, kalau penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut lagi dengan menetapkan Peggy sebagai tersangka. Caranya bagaimana? Hakim mengatakan penyidik belum pernah memeriksa Peggy sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka, atau belum pernah diperiksa sebagai saksi. Maka kalau penyidik mau, besok-besok penyidik panggil Peggy sebagai calon tersangka atau sebagai saksi, dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka, dan selanjutnya bisa ditahan lagi. Itu secara hukum acara normatif. Jadi agar warga tahu, agar masyarakat tahu bahwa Peggy itu secara substansi perkara belum bebas. Hanya terkait aspek teknis prosedural hukum acara. Kalau polisi mau dalam hitungan hari bisa memanggil dia sebagai saksi, dan selanjutnya dipanggil sebagai tersangka, dan selanjutnya ditahan. Itulah hukum acaranya. Ya, itulah hukum acaranya. Sekali lagi, mumpung Peggy masih bebas, ayo kita makan bakmi di Jakarta, makan ramen di Jakarta dengan Hotman Paris. Hotman hanya menerangkan hukum acaranya. Oke? Ya, lagamu itu loh. Ya, lagak santuy, tapi kamu itu hatinya berhati binatang itu. Jawab itu, ya. Bener nggak kamu? Bilang kalau itu sama tim-tim kamu itu, sama Hotman. Bilang kalau yang namanya Peggy Setiawan itu belum dinyatakan bebas, waktu-waktu masih bisa dipanggil, kemudian bisa jadi dia itu nanti seorang tersangka. Kamu jangan lupa buka telinga, buka mata deh. Ya, DPO itu suruh buka itu kalau kamu berani. Ya, usik itu yang namanya Rudiana dan kawan-kawannya. Usik itu. Terus kamu ini tuh Sunjaya, ya, keluarga Sunjaya itu. Paham kamu? Jangan rakyat kecil kamu tumbalkan. Woi, orang nggak bersalah kamu paksa disuruh ngaku ini. Pengen gua apain lu? Penyelidikan dan memenuhi dua alat bukti yang sah untuk digunakan menjerat seseorang. Kalau hanya dengan modal dua barang bukti untuk menetapkan dia sebagai tersangka, penyidik juga akan menyidik ulang dan sebagainya, sebagai dia pembunuh dan sebagainya. Kalau memang rekayasa ini penyidik mengadakan bukti itu hanya diciptakan oleh penyidik, itu nggak sah bagi saya, nggak sah. Dari mana? Ya kan, udah jelas-jelas semua bukti. Cuman dua bukti yang memperkuatkan dia sebagai pembunuhnya. Ada apa dengan kalian? Kalian sebagai pengadilan harus adil, ya kan? Kalau hanya bukti sebuah motor, foto, dan ini penyidik bisa aja begini-begini ya. Jadi
Bisa saja penyidik itu menciptakan barang bukti. Itu diciptakan oleh penyidik, bukan berdasarkan hasil dari pembuktian yang sebenarnya. Ya kan? Bisa saja permainan seperti itu. Kalau yang namanya kasus ini, Peggy yang akan dijadikan tersangka akan dipanggil ulang, disidik ulang, ya penyidik itu yang harus dicopot. Kenapa bisa jadi para penyidik itu menciptakan alat bukti, bukan alat bukti yang sebenarnya. Apapun itu kalau diciptakan oleh mereka pihak penyidik itu maunya menang sendiri tahu. Ada apa? Itu suatu pertanyaan. Kalau penyidik menciptakan barang bukti itu beda dengan hasil bukti survei yang sebenarnya. Ya. Menciptakan barang bukti itu ya memang biadab buat saya. Kalau begitu ada unsur menciptakan ini para penyidik, menciptakan alat bukti nantinya. Paham sampai di situ? Kita ini nggak bodoh-bodoh. Benarnya, jangan bungkam menumbalkan orang lain, boy. Emang kamu punya stok berapa nyawa? Ya, kita ini akan mati. Tegakkanlah keadilan. Sebagai pengacara itu membela orang yang tertindas, bukan menindas orang, on. Ya, lagamu itu loh. Ya, laga santuy tapi kamu itu hatinya berhati binatang itu. Jawab itu, ya. Bener nggak kamu? Bilang kalau itu sama tim-tim kamu itu, sama Hotman. Bilang kalau yang namanya Peggy Setiawan itu belum dinyatakan bebas, waktu-waktu masih bisa dipanggil. Kemudian bisa jadi dia itu nanti seorang tersangka. Kamu jangan lupa buka telinga, buka mata deh. Ya, DPO itu suruh buka itu kalau kamu berani. Ya, usik itu yang namanya Rudiana dan kawan-kawannya. Usik itu. Terus kamu ini tuh Sunjaya. Ya, keluarga Sunjaya itu. Paham kamu? Jangan rakyat kecil kamu tumbalkan. Woi, orang nggak bersalah kamu paksa disuruh ngaku ini. Pengen gua apain lu? Gugatan pra-peradilannya dikabulkan. Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan oleh Polda Jabar sebagai tersangka kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon kini dinyatakan bebas. Atas hasil tersebut, pengacara kondang sekaligus kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, mengatakan, jika Peggy Setiawan itu belum bebas secara substansi. Salam subuh dari kolam renang Hotman Paris. Kasus Peggy, kasus Vina, apa yang akan terjadi terhadap Peggy? Peggy itu belum bebas secara substansi. Hakim hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Ungkapnya dikutip dari akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Hal itu berkaca pada putusan Hakim Eman Sulaiman dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin pada 8 Juni 2024. Menurutnya, Hakim Eman hanya mengatakan adanya pelanggaran hukum acara. Artinya kalau penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut lagi dengan menetapkan Peggy sebagai tersangka, ujarnya. Kemudian Hotman Paris mengatakan penyidik bisa kembali memanggil Peggy dengan hukum acara yang sesuai. Caranya bagaimana? Hakim mengatakan penyidik belum pernah memeriksa Peggy sebagai calon tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau belum pernah diperiksa sebagai saksi, jelasnya. Maka kalau penyidik mau, besok-besok penyidik kembali panggil Peggy sebagai calon tersangka atau saksi dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka. Dan selanjutnya bisa ditahan lagi, itu secara hukum acara normatif imbuhnya. Hal ini perlu disampaikan Hotman Paris karena menurutnya Peggy Setiawan belum bebas secara substansi perkara. Jadi agar warga tahu, masyarakat tahu bahwa Peggy itu secara substansi perkara belum bebas. Hanya terkait aspek teknis prosedural hukum acara. Kalau polisi mau dalam hitungan hari bisa memanggil dia sebagai saksi. Dan selanjutnya sebagai tersangka dan selanjutnya ditahan, itulah hukum acaranya, jelasnya. Terakhir, Hotman pun menegaskan bahwa apa yang disampaikan ini hanya menerangkan hukum acaranya dalam kasus penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka.
Mumpung Peggy masih bebas, ayo kita makan di Jakarta. Hotman hanya menerangkan hukum acaranya tutupnya.